Benarkah tidak ada PK lagi kedua? Ataukah memang masih ada kesempatan PK kedua? Madiun pun masih punya kesempatan untuk melakukan PK. Ya, PK itu bisa diajukan 2 kali yang dilakukan oleh masing-masing kedua pihak, baik tergugat maupun penggugat. DMLH memastikan bahwa akan mengajukan PK kedua. Bakal ada PK kedua. Saudara masih bersama saya Pipit Madiun di channel YouTube-nya Grup PSHT Sedunia Loyalis Madiun. Pengesahan badan hukum yang dimiliki oleh Pak Taufik, menurut hemat kami bahwa badan hukum tersebut cacat sejak lahir. Yang punya badan hukum yang sah yang ada ini kan Mas Purjoko, gitu loh, yang kemarin baru daftarkan, yang baru daftarkan di Kemenkumham bulan Februari tahun 2022 kemarin. Bak seperti suara malaikat yang tidak berpihak ke sana maupun ke sana. Namun, suara tersebut meyakinkan bahwa masih ada kesempatan PK kedua. Nah, kira-kira suara siapakah yang seperti malaikat itu, yang seolah-olah juga mengingatkan untuk para lawyer, baik lawyer sebelah maupun lawyer punjer? Nah, simak baik-baik suara tersebut. Jika ada yang komentar tahu siapa voice note tersebut, silahkan ketik komentar di bawah. Kemudian komentar terbaik 1 jam pertama akan mendapatkan giveaway dari PSHT Sedunia berupa kaos PSHT emas, PSHT 1 abad. Simak informasi selengkapnya dan jangan kemana-mana supaya voice note tersebut bisa saudara cermati baik-baik. Jujur, saya sebagai orang hukum dan saya sebagai orang lawyer, kalau bicara itu sesuai fakta. Ya, kalau fakta yang ada tentang apa yang di-share oleh teman kita Mahendra terkait putusan PK ini, kalau itu betul, memang kalau ini fakta yang sesungguhnya, berarti betul bahwa Mas Taufik lah yang menang terkait dengan sengketa badan hukum yang pernah digugat Madiun, dan kebetulan saya salah satu pengacaranya dengan nomor pokok perkara 217 itu. Kan waktu di tingkat pertama di PT UN kan kalah itu Mas Taufik, terus kemudian Mas Taufik banding kalah, kasasi kalah. Nah, setelah kalah kan punya kesempatan untuk PK, ya kan? Nah, punya kesempatan untuk PK itu. Seperti dalam putusan PK ini, ternyata kalau ini betul ya, saya belum ngecek loh. Kalau melihat dari data yang ada ini, berarti Mas Taufik menang persoalan konflik badan hukum. Tetapi kembali lagi kita harus paham, ini kan persoalan konflik badan hukum dengan nomor pokok perkara tahun 2017, ya. Jadi nanti dalam proses berikutnya masih ada satu peluang Madiun ya untuk melakukan PK ya, terkait PK-nya Mas Taufik, kemenangan Mas Taufik ini bisa diajukan PK kembali sama pihak Madiun kan. Jadi masing-masing pihak punya kesempatan sekali-sekali. Mas Taufik sudah menang kan, dan nanti putusan PK ini bisa dimohonkan PK oleh Madiun juga gitu loh. Nah, nanti menang atau kalah saya nggak tahu proses hukumnya seperti apa. Tapi kembali ya, apabila kita sadar ini kan proses gugat-menggugat terkait badan hukum dengan nomor di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor pokok perkara 217. Berarti ini sudah selesai, ya kan? Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, ya, yang punya badan hukum yang sah yang ada ini kan Mas Purjoko, gitu loh, yang kemarin baru daftarkan, yang baru daftarkan di Kemenkumham bulan Februari tahun 2022 kemarin, ya kan? Karena ada SK Kemenkumham terkait badan hukum yang didaftarkan Mas Purjoko, ya seperti itu. Jadi ini ada masalah baru,
gitu kan. Secara hukum, bahwa badan hukum yang punya badan hukum itu adalah kepengurusan Mas Murdjoko. Kalau kepengurusan Mas Taufik sudah selesai, ya seperti itu ya, dengan nomor pokok perkara tahun 2017. Kalau Mas punyanya badan hukumnya Mas Murdjoko yang sudah mendapat legalitas dari Kemenkumham ini dinyatakan dianggap itu melawan hukum, ya harus digugat oleh kelompoknya Mas Taufik. Selama itu tidak digugat, berarti yang punya badan hukum sekarang ya Mas Murdjoko, seperti itu ya. Yang logika hukumnya kan seperti itu. Sekarang yang punya badan hukum kan Mas Murdjoko, gitu. Karena apa? Ya belum pernah ada pihak-pihak yang komplain kan. Jadi yang sah sampai sekarang tetap badan hukum yang dibuat oleh Mas Murdjoko, yang dikeluarkan tanggal berapa ya? Tanggal 27 Maret atau tahun berapa ya? Tahun 27 Februari, 27 Februari tahun 22. Itu badan hukum yang didaftarkan Mas Murdjoko. Nah, jadi kedepannya nanti Madiun masih ada kesempatan untuk melakukan PK, ya. Jadi makanya ya jangan sombong-sombong lah jadi lawyer itu. Ini perlu introspeksi itu. Jadi kemampuan lawyer itu sebatas apa sebenarnya? Gitu. Faktanya di PK masih kalah, ya kan, meskipun Mas Murdjoko masih punya peluang. Berarti masih buang-buang tenaga, buang pikiran, buang uang lagi toh. Nah, itu ya, nggak tahu ini mau arahnya mau kemana gitu. Saya karena bukan anggota LHA lagi, saya jadi pengamat saja, ya kan. Saya nggak mau ini nanti malah dilaporkan yang tidak, malah saya dilaporkan ke sebuah Madiun, dikira katanya saya pengkhianat. Padahal saya tuh bicara saya fakta gitu loh. Saya lawyer, bicara saya fakta, saya tidak ngawur gitu loh. Kok dibilang pengkhianat? Apa yang dikhianati dari Satrate? Dari Satrate, bahkan saya rela di penjara untuk memperjuangkan pusat Madiun. Saya rela jadi ketua cabang DKI. Siapa yang berani waktu itu jadi ketua cabang DKI? Itu kecuali saya, ya kan. Dan berhasil sampai sekarang eksistensi DKI yang melebur jadi 5 cabang itu kan, menjadi eksis sampai sekarang. Itu perjuangan siapa? Gitu loh. Kok saya dikatakan dilaporkan sama itu anggota LHA itu ke sesepuh Madiun katanya pengkhianat. Apa yang tak khianati? Kalian banyak dosa. Itu banyak orang yang kalian kecewakan itu. Kalian harus sadar itu. Itu sebelum nanti Tuhan menghakimimu sendiri itu loh. Saya hanya mengingatkan sebagai seorang sama warga Satrate. Jadi gitu ya. Jadi persoalan badan hukum nomor 217 masih satu periode lah, masih ada kesempatan satu season lagi. Itu kesempatan dari PK Mas Taufik sudah selesai nih. Dan kalau fakta ini memang Mas Taufik yang menang. Nah, tapi Madiun pun masih punya kesempatan untuk melakukan PK. Ya. PK itu bisa diajukan 2 kali, yang dilakukan oleh masing-masing kedua pihak, baik tergugat maupun penggugat. Ya, itu. Dan ini juga nggak masuk akal. Masuk tingkat pertama menang, banding menang, kasasi menang, kok tingkat PK kok bisa menang. Ini ada apa? Ada permainan apa gitu loh? Iya kan? Kita harus jeli. Ini permainan dengan hakim atau permainan di internal kita sendiri atau gimana? Saya nggak ngerti. Karena namanya setiap kasus itu pasti ada uangnya gitu, ada nilai profitnya, ada nilai keuntungannya di situ. Gitu. Kita jadi warga Satrate jangan mau dibodohin saja. Itu harus jeli melihat satu persoalan itu. Ya. Ini ya, saya melihat ini bukti kesombongan yang menamakan diri seorang advokat itu. Ya, jangan merasa jumawa, merasa menang gini, menang gitu. Faktanya masih kalah kok. Dulu kan juga saya ingatkan, kalian jangan terlalu girang, karena ini masih ada kesempatan untuk PK. Gitu. Girangnya sampai kemana-mana. Sekarang PK, kalau itu betul, faktanya kalah. Nah, tapi secara hukum juga bahwa badan hukum yang ada sekarang itu punyanya Mas Murdjoko.
Mas Murjoko yang didaftarkan dan keluar SK-nya tanggal berapa, 22 ya, 22 betul, tanggal 22 Februari tahun 1922 itu, yang didaftarkan atas nama Mas Murjoko sebagai pihak yang mendaftarkan Badan Hukum selaku Ketua Umum P17. Dan ini yang kita pegang itu, karena seorang 17 itu yang dasar hukum yang saya pegang itu. Selama itu tidak digugat dan yang penggugat itu menang, maka itu yang jadi patokan saya bahwa itulah Badan Hukum PSHT yang sah gitu ya. Jadi Mahendra, jangan tertawa kamu, jangan senang-senang kamu ya. Kamu berapa kali cuman sombongmu aja yang ngomong kalau debat sama saya, padahal kamu tuh nggak ada apa-apanya itu. Kalau debat sama saya melintar-melintir, ngomongnya diulang-ulang kayak orang nggak sekolah itu ya, Indra. Nanti ketemu lagi, Indra, kita ngopi di Medan waktu saat nikah anak saya. Yang merasa menang, jika sudah merasa menang dan sah sebagai SH-Trate, monggo dipersilahkan untuk datang menempati sekretariat PSHT Pusat Madiun. Tentu dong, SH-Trate Persaudaraan Setia Hati Trate mempunyai sekretariat yang dari zaman dahulu sampai sekarang sekretariatnya berada di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun. Nah, buat yang merasa menang, coba ditunjukkan eksistensinya berada di sekretariat. Mungkin dulur-dulur yang lain, para loyalis, mungkin bisa menyambut dengan semeriah mungkin dan ingin berselfie ria dengan Pak Ketua Umum. Monggo dipersilahkan. Mudah-mudahan informasi yang admin bagikan kali ini bermanfaat untuk saudara. Salam persaudaraan, SH-Trate Jaya! SH-Trate hanya satu, Pusat Madiun, Los, boten rewel.